Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita boleh bersama dalam ibadah. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita dimanapun kita berada. Biar kita persiapkan hati kita pagi hari ini. Berikan yang terbaik bagi Tuhan dalam ibadah kita pagi hari ini. Haleluya Yesus. Besar dan ajaiblah Engkau Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak Haleluya Yesus, kami percaya Tuhan bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami pagi hari ini Tuhan. Engkau Allah yang layak untuk kami sembah Tuhan. Engkau Allah yang layak untuk kami muliakan dan kami tinggikan dalam hidup kami. Kami bangga Tuhan punya Allah seperti Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, yang senantiasa menyertai kami Tuhan. Dalam segala keadaan kami Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dan kami pagi hari ini Tuhan, kami mau berikan yang terbaik hanya untuk Engkau Tuhan.
Kami mau menyenangkan Engkau lewat ibadah kami pagi hari ini. Itu sebabnya Tuhan Yesus, mari Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Berkati ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Urapi semua pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Pakai kami semua Tuhan. Baik pelayan-Mu yang ada di gereja ini maupun jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Tuhan, Engkau hadir bersama-sama dengan kami dan Engkau memberkati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka ibadah kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Kita percaya bahwa dimanapun kita berada saat ini, Tuhan ada menyertai dengan kita. Mari kita akan nyanyikan pujian bagi Tuhan, biar Dia disenangkan lewat puji-pujian kita pagi hari ini. Bersorak-sorai hai umat Tuhan. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bersorak-sorai hai umat Tuhan. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang berkata, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang memerintah, surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Bagi Dia yang bertahta, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang memerintah, surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Hatiku senang, hatiku girang. Hatiku senang, hatiku girang, karena hadirat Allah ada di sini. Apapun masalah yang engkau hadapi akan terlepas dalam hadirat-Nya. Hatiku senang, hatiku girang, karena hadirat Allah ada di sini. Apapun masalah yang engkau hadapi akan terlepas dalam hadirat-Nya. Mari puji dan sembah Tuhan, bebaskan roh untuk menyembah Dia. Mujizat-Nya sedang terjadi. Aku bebas, aku sembuh, aku menang. Mari puji dan sembah Tuhan, bebaskan roh untuk menyembah Dia. Mujizat-Nya sedang terjadi. Aku bebas, aku sembuh, aku menang. Aku bebas, aku sembuh, aku menang. Aku bebas, aku sembuh, aku menang. Amin. Haleluya. Kita percaya dimanapun Tuhan berada di situ pasti terjadi mujizat. Kita dibebaskan dari segala ketakutan. Kita disembuhkan dari segala penyakit. Puji Tuhan. Sebelum kita masuk dalam penyembahan firman Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Saudari Jan Maria. Bila matahari terbang,
Kiranya kita semua diberkati lewat kesaksian pujian yang baru saja kita dengar. Kita sekarang akan masuk dalam firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Dia ada bersama dengan kita. Kita tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu bimbang. Sebab Dia Allah yang akan selalu menolong, yang akan selalu memberkati kita. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku Kau besertaku. Haleluya, haleluya. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib
bagi saudara sekalian yang dikasih Tuhan, mari kita akan masuk firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kesempatan yang indah, anugerah-Mu yang begitu besar, Engkau telah mengerjakan segala sesuatu yang terbaik bagi kami. Engkau akan berfirman bagi kami, berfirman Tuhan, kami perlu firman-Mu yang memberi kekuatan, memberi satu kesanggupan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara, kita akan membuka Alkitab kita dalam Matius 26 ayat 36 sampai 39. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu kata Yesus kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Saudara, pada masa-masa ini adalah masa-masa sengsara, di mana Yesus mau disalibkan di Golgota. Murid-murid dibawa ke Getsemani untuk berdoa. Getsemani artinya taman kemenangan. Di sini Yesus bergumul, di mana dia mau disalibkan. Dan perjanjian lama menubuatkan bahwa dia disalibkan. Di dalam pasal 26 ayat 1 Matius, dari 12 murid tinggal 11 murid, sebab satu murid Yudas telah mengkhianati dan menjual Yesus. Di dalam ayatnya yang ke-37, ia membawa Petrus dan dua anak Zebedeus, yaitu Yakobus dan Yohanes. Yakobus itu adik Yohanes. Yakobus seorang berdoa, lututnya selalu dipakai berdoa. Yohanes suka sandarkan kepalanya ke dada Yesus. Jadi Yesus membawa 3 murid, Petrus, Yakobus, Yohanes, untuk mendukung Yesus. Yesus melihat potensi ketiga murid-murid itu. Tetapi apa yang terjadi? Di ayat 40 dikatakan, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Murid-murid yang diharapkan ternyata mereka tidur. Begitu dengan kita, Tuhan mengharapkan daripada kita untuk mendukung pekerjaannya dengan doa-doa saudara. Tapi apa yang didapati? Tidur. Tidur sesuatu yang bukan saja tidak melakukan apa-apa, tetapi lebih dari itu tidak menghasilkan apa-apa. Tuhan sebenarnya melihat saudara punya potensi, punya kekuatan untuk mendobrak, menggebrak, sehingga pintu-pintu tertutup menjadi terbuka, jalan buntu jadi terbuka, jiwa-jiwa yang terhilang jadi kembali, jiwa-jiwa yang sakit jadi sembuh, jiwa-jiwa kekeringan jadi kelimpahan. Asal mau ikut Yesus, berdoa, 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 dan berdoa. Letak kemenangan ada pada doa. Menangkallah jatuh bangunnya rohani saudara hanya pada doa. Kita hidup dalam berbagai-bagai masalah, kita
perlu berdoa. Ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Berjaga-jaga. Seorang penjaga, dia tidak pernah tidur. Jangan sampai ada yang tidur terlelap, tapi berjaga-jagalah. Isilah hidup saudara dengan doa. Dalam 1 Petrus pasal 5, 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dan 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Sadarlah, itu siuman. Kekristenan apabila belum sadar bahwa doa itu penting, bahwa doa itu pos penjagaan, dia sedang tertidur. Jiwanya diselimuti selimut kemalasan, dan orang malas tidak pernah dapat berkat dari Tuhan. Lawanlah itu iblis. Iblis itu bukan pasif, tapi dia aktif. Dia berjalan bukan satu arah saja, dia berkeliling, mengelilingi semua orang. Orang percaya dan orang tidak percaya untuk dapat ditelannya. Telan, kata-kata yang tidak kenal kompromi. Dapat telan, dapat telan, dapat telan, dapat telan. Untuk itu firman Allah ingatkan kita supaya sadarlah, berjaga-jagalah, musuhmu itu iblis bukan sembarangan. Dia itu buas, dia itu ganas. Tidak berdoa langsung ditelan. Ditelan kesusahan, ditelan sakit penyakit, ditelan keuangan, ditelan tidak ada sukacita. Apakah saudara mau selalu berdoa? Orang jatuh itu karena tidak berdoa, tidak menyangkal diri, tidak menyerahkan diri kepada Tuhan secara total, maka jatuhlah dia. Raja Daud jatuh saat dia tidak berdoa, jatuh dalam persinahan, dalam pembunuhan. Saudara, doa itu peperangan. Ayub berkata, hidup ini seperti perang. Tiap hari saudara menghadapi peperangan. Tiap hari saudara ketemu berbagai-bagai aneka ragam persoalan. Tapi Tuhan yang memberi kemenangan bagi saudara. Orang Kristen tidak berdoa, dia akan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi kemenangan hidup saudara ditentukan pada doa, pada kemenangan, yaitu taman kemenangan itu. Lawanlah dia dengan imanmu yang teguh. Iman yang teguh adalah iman yang tidak bimbang. Kalau firman Allah berkata berjaga-jaga dan berdoa, saya tidak bimbang, tidak ditimbang-timbang. Saya mau kerjakan itu. Ini iman yang teguh, iman yang positif. Mau benar-benar punya prinsip yang teguh. Iblis cari hal-hal kerajaan surga dalam diri saudara, yaitu damai, sejahtera, sukacita dalam Roh Kudus dalam hati saudara.
jaga, pelihara kerajaan surga yang di hati saudara, jangan sampai dicuri. Sadar. Kalau saya punya kacamata ini adalah suatu yang sangat berharga, sangat penting. Saya akan jaga jangan sampai hilang. Tanpa kacamata ini saya tidak bisa lihat dengan jelas. Tanpa damai sejahtera, sukacita dalam Roh Kudus, saya tidak ada kekuatan dalam hidup ini. Saya menjadi lemah. Perlu dijaga dengan doa. Maka Matius 26 ayat 37 sampai 39 tadi saudara kita akan baca 26 Matius 37 sampai 39. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan getar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Yesus berdoa. Yesus merasa sedih dan getar. Secara tubuh ada dalam diri Yesus, tapi dia berdoa. Dalam Lukas 22 ayat 43 berkata, Tuhan beri kekuatan untuk menanggung, menyanggupan, menghadapi semuanya itu. Bapa tidak singkirkan cawan itu, tapi Bapa memberikan kekuatan kepada Yesus. Jadi kalau saudara sedih, getar, takut, khawatir, berdoalah. Kalau saudara ada rasa takut, khawatir dalam urusan-urusan kesehatan, urusan persoalan materi, keuangan, pekerjaan, mata pencarian, berdoalah. Maka Tuhan akan beri kekuatan untuk menanggungnya. Kita baca tadi di ayat 39, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Cawan penderitaan harus diminum oleh Yesus. Cawan yang seharusnya manusia minum, cawan yang berisi segala penderitaan yang seharusnya diminum oleh kita, tapi Tuhan yang meminum. Kita sepatutnya selayaknya menerima salib, bukan Yesus. Menerima kutuk, bukan Yesus. Menerima penderitaan, bukan Yesus. Menerima kematian, bukan Yesus. Karena kita sudah melakukan dosa, sedangkan Yesus tidak. Tapi Yesus mau tukar itu demi saudara dan saya, kita semua, agar kita diselamatkan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang begitu suci pada pagi siang hari. Kami berterima kasih buat firman-Mu, bahwa Engkau selalu menyediakan kekuatan untuk kami dapat menyanggupan, menanggung segala penderitaan, segala hal-hal yang saat-saat ini kami hadapi. Dengan kekuatan daripada Tuhan, kami akan menghadapi segala sesuatu itu, sehingga kami dapat menanggungnya. Terima kasih firman-Mu yang senantiasa memberi kami kekuatan bagi kami semua sidang jemaat Tuhan yang ada di sini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami serahkan doa sembahyang kami di dalam nama daripada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita angkat pujian dulu, salibnya.
Mari kita angkat roti di tangan kanan kita di hadapan Tuhan, dan kita akan berdoa. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan perjamuan kudus ini ya Tuhan. Engkau berkati menjadi satu kekuatan di dalam kehidupan kami untuk memperoleh kehidupan yang daripada Tuhan, hidup saat ini, bahkan hidup yang akan datang, hidup yang kekal. Kami percaya bahwa segala penyakit Engkau sudah sembuhkan. Segala persoalan-persoalan kami, Engkau yang menanggung segala sesuatu itu. Engkau mengaruniakan bagi kami perkara-perkara yang baik. Engkau merancang sesuatu yang baik bagi kami. Itu sebabnya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan pagi hari ini. Berkati perjamuan kudus ini, sehingga kami boleh mengalami banyak berkat-berkat daripada Tuhan, baik rohani maupun jasmani. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman dalam Yesus. Kita angkat cawan ini di hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dengan iman. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan bersama. Kata pujian, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Untuk kasih sejati yang mengampuni dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah menerima berkat-Mu baik rohani maupun jasmani. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada di Cibening, dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Engkau menjaga, melindungi, menaungi mereka Tuhan. Kami serahkan mereka, biar senantiasa Tuhan menyertai setiap kehidupan mereka.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa daerah-daerah di mana kami bertempat tinggal, bahkan sampai segala bangsa kami Tuhan berkati, jauhkan perkara-perkara yang bukan daripada Tuhan. Biar Tuhan kami diberkati dengan rasa aman, sejahtera, penuh damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh ibadah pagi hari ini, biar Tuhan bekerja lebih lagi memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan sekarang saudara-saudara, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, pengasihan daripada Allah Bapa, serta persekutuan daripada Allah Roh Kudus ada menyertai kami sekalian mulai pagi hari ini bahkan sampai selama